Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada kesempatan kali ini, kemarin kan kita sudah belajar tentang apa itu FLAN dan konfigurasi terang. Nah, untuk video kali ini, video part 2 ini, kita akan membahas tentang Dynamic Terang Protocol atau yang biasa disebut dengan DTP. Nah, dalam konfigurasi FLAN kan terdapat 4 mode, ada yang namanya mode dynamic auto, mode dynamic desirable, mode terang, dan mode akses. Kemarin kan kita sudah belajar tentang mode terang dan mode akses. Jika mode terang itu fungsinya lebih mengarah ke end device, dan mode akses itu fungsinya mengarah ke switch. Pada kali ini kita akan belajar tentang dynamic terang protokol. Lalu ada take and untake, juga ada native FLAN. Oke, langsung aja. Nah, misal kita kan akan membuat konfigurasi menggunakan 2 switch. Untuk switch pertama kita menggunakan mode terang. Untuk switch kedua misalnya kita menggunakan mode dynamic desirable, maka hasil mode yang akan kita gunakan menjadi mode terang. Contoh kedua, misal switch pertama kita ingin menggunakan mode dynamic auto, switch kedua juga menggunakan mode dynamic auto, maka hasil mode yang kita gunakan akan menjadi mode akses. Contoh lagi, misal switch pertama menggunakan mode akses dan switch kedua menggunakan mode terang, maka mode yang akan kita gunakan menjadi mode not recommended atau mode yang tidak direkomendasikan. Nah, mode dynamic auto itu sendiri memiliki sifat menunggu, mode dynamic desirable memiliki sifat mengajak, mode terang memiliki sifat memaksa, mode akses juga memiliki sifat memaksa. Jadi misal kita menggunakan mode terang lalu switch kedua menggunakan mode dynamic desirable, memaksa bertemu dengan mengajak, maka hasilnya akan menjadi memaksa atau terang. Langsung aja ke konfigurasinya, kita buka switch, kita buka Cisco Packet Tracer, lalu tambahkan 2 switch, dan di sini hubungkan menggunakan kabel. Nah, kita percepat agar kabelnya menjadi hijau. Oke, kita cek pada switch ketiga ini menggunakan mode apa. Caranya, masuk ke mode privilege terlebih dahulu, lalu ketik perintah show interface fast ethernet 0/1. Ya benar, 0/1 untuk kabelnya, switch port. Nah, enter. Di sini tertera ada yang namanya administratif mode dan operasional mode. Nah, administratif mode ini adalah mode yang kita gunakan pada saat ini, dan operasional mode ini adalah hasil yang kita gunakan nanti. Nah, untuk administratif modenya kan masih dynamic auto dan operasional modenya static access. Kita coba lihat yang switch satunya lagi, switch 4. Oke, masuk mode command line interface, kita masuk mode privilege, lalu show interface fast ethernet 0/1 switch port. Nah, sini sama ya, menggunakan mode dynamic auto dan operasional modenya static access. Pada switch 4 ini kita akan mencoba rubah administratif modenya menjadi mode dynamic desirable misalnya. Langsung aja masuk ke mode global konfigurasi, lalu masuk ke interface-nya, interface fast ethernet 0/1, lalu konfigurasinya dengan perintah
switch port switch port mode dynamic desirable. Nah, kita coba lihat lagi. To show interface fast Ethernet 0/1 switch port. Nah, untuk administratif modenya sudah berubah menjadi dynamic desirable dan operational modenya berubah menjadi mode terang. Nah, jadi sesuai dengan yang tadi, dynamic desirable yang bersifat mengajak bertemu dengan yang switch ini dynamic auto, maka hasilnya akan menjadi terang atau memaksa. Oke, selanjutnya kita akan coba mengubah untuk yang switch 3 ini menjadi mode akses. Masuk ke mode konfigurasi global, masuk ke interface-nya, interface fast Ethernet 0/1. Lalu caranya kita ketik switch port mode akses, enter. Kita lihat lagi, to show interface fast Ethernet 0/1 switch port. Nah, sudah berubah menjadi mode static access. Oke, jadi begitu ya cara mengubah administratif mode dalam suatu switch. Lalu kita akan belajar yang namanya take dan untake atau menandai dan tidak ditandai. Caranya untuk mengetahui apa itu take dan untake, kita coba bisa mengirimkan masuk ke mode simulation terlebih dahulu. Kita coba perkecil facecam-nya supaya tidak ganggu. Oke. Kita coba kirim paket dari PC10 ke PC16. Coba ya. Nah. Oke, dari 10 ke switch, lalu melakukan broadcast domain ke antar switch. Kita lihat. Nah, di sini pada layer 2 ini ada paket yang bernama .1q. Nah, di sini disebut dengan take atau ditandai. Jadi, apa yang dimaksud dengan take adalah paket ARP yang dikirim dari switch ke switch yang memiliki penanda berupa paket .1q. Sedangkan untake adalah paket ARP yang dikirim tetapi tidak memiliki penanda berupa paket .1q. Nah, karena paket ARP ini memiliki penanda berupa paket .1q, maka paket ini disebut dengan take. Oke, lanjut lagi. Lakukan broadcast domain ke PC16, lalu kembali lagi ke switch, kembali lagi ke switch kedua, pulang ke PC10. Nah, di sini paket yang dikirim berubah menjadi paket ICMP. Nah, di sini sudah tidak ada lagi yang namanya paket .1q. Berarti di sini sudah melalui proses take dan berubah menjadi untake, yaitu paket RP yang dikirim tetapi tidak memiliki penanda seperti paket .1q. Nah, ini untuk outliernya masih ada. Lanjutkan sampai successful. Nah, jadi begitu ya. Jadi apa yang dimaksud dengan take dan untake adalah kalau take itu paket ARP yang dikirim dari switch ke switch memiliki penanda berupa paket .1q tadi, sedangkan untake adalah paket ARP yang dikirim tetapi tidak memiliki penanda berupa paket .1q seperti take.
selanjutnya kita akan belajar tentang native flan. Caranya masuk ke Cisco, lalu kita coba lihat ke switch 0 terlebih dahulu atau switch 1. Kita masuk ke mode privilege, enable, lalu ketik perintah show. Kita coba dulu lihat interface terang, enter. Nah, di sini kan ada yang namanya native VLAN. Nah, VLAN pada native VLAN ini menggunakan VLAN 1 yang mencakup keseluruhan. Nah, ini bisa kita ganti menjadi VLAN yang kita buat kemarin, yaitu VLAN 10 dan 20. Caranya kita bisa masuk ke mode konfigurasi global terlebih dahulu, lalu ketikkan perintah sebentar, switch port, maaf salah, masuk ke interface terlebih dahulu ya, lupa saya, interface pas Ethernet. Nah, kita sesuaikan kabelnya. Nah, ini kan mengarah ke switch 00, berarti menggunakan kabel FA07 0/7. Lalu baru kita ketik perintah switch port terang native VLAN. Nah, kita coba isi dengan VLAN 20 misalnya, enter. Lalu kita coba do show interface terang. Nah, bisa dilihat di sini native VLAN-nya berubah menjadi VLAN yang kita buat kemarin, yaitu VLAN 20. Kita coba juga di switch yang lain, misalnya di switch ini kita coba mengarah ke switch 3, berarti menggunakan kabel fast Ethernet 0/8. Oke. Kita coba konfigurasi, langsung aja kita lihat dulu, masuk ke mode privilege. Lalu kita coba lihat show interface terang. Nah, ini masih menggunakan native VLAN 1 ya. Kita coba ganti ke terminal, lalu masuk interface pas Ethernet 0/8 karena ingin mengarah ke switch 3, enter. Lalu ketik perintah switch terang native VLAN, misal kita ingin ganti ke VLAN 10. Selesai, kita coba do show interface terang. Nah, sudah diganti menjadi VLAN 10 atau native VLAN 10. Jadi begitu cara konfigurasi native VLAN. Nah, sekian untuk pembelajaran VLAN dan trunking mulai dari part 1 sampai part 2. Pada part 2 ini kita belajar tentang dynamic trunk protocol, stage dan unstage, lalu ada native VLAN. Nah, sekian demonstrasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya Rizky Duyanto pamit undur diri. Pada video berikutnya kita akan belajar tentang menghubungkan antar VLAN. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Saya Rizky Duyanto. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.